yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga Tuhan untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami yang menyampaikan dan sidang jemaat yang mendengarkan supaya diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman. Amin. Yang menjadi ayat renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-15 dan 16. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Malam ini dalam Injil Yohanes, ketika kita mendengar perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya, kita bisa membayangkan bagaimana muridnya bisa mendengar akan terjadi apa yang terjadi di dalam diri Yesus. Mereka ada yang gelisah, mereka ada yang khawatir mendengar bahwa Yesus akan ditangkap. Namun demikian, Tuhan Yesus berusaha untuk menunjukkan kepada para muridnya bahwa sebagai komunitas Tuhan, mereka harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tidaklah mudah ini mereka lakukan. Namun Yesus dengan percakapannya dengan para rasul terlebih dahulu, ketika Yesus ingin membasuh kaki murid-muridnya, Petrus salah seorang yang menolak. Tetapi Yesus dengan menunjukkan mungkin sedikit agak kemarahan sehingga sampai dia mengatakan, jika aku tidak melakukan ini, tidak membasuh kakimu, engkau tidak melakukan, engkau tidak menjadi bagianku. Ini sebuah pernyataan yang agak keras sedikit, atau mungkin Tuhan agak marah sedikit dengan Petrus. Tetapi setelah itu Yesus tetap berusaha untuk meyakinkan Petrus supaya kakinya dibasuh. Nah, sehingga pembasuhan kaki ini mengandung satu makna adalah bagian daripada pengutusan. Ia ingin agar para rasulnya menjadi bagian dari hidup Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup bahwa komunitas yang dibangun dengan hanya berdasarkan unsur-unsur manusiawi saja. Tidak cukup organisasi yang dibangun dengan unsur-unsur organisasi saja, tetapi juga keterikatan dengan Tuhan adalah satu sumber kasih untuk membangun suatu komunitas di dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, terutama di dalam komunitas sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika kita melihat ada banyak komunitas di dunia ini yang dibangun mulai dari keluarga, kelompok-kelompok, dan bahkan gereja. Dan bahkan secara spesifik gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode sampai kepada resort dan bahkan kepada tingkat jemaat, kepada pos-pos pelayanan, semua boleh berjalan sampai hari ini. Itu karena penyataan Tuhan Yesus Kristus yang memberkatinya. Oleh karena itu, Yesus Kristuslah yang menyalurkan kasih. Maka relasi dengan Yesus Kristus di dalam kelompok-kelompok organisasi adalah menjadi satu sumber yang hidup, yang sebagai penolong untuk menjalankan organisasi tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita semua mengalami kesulitan dalam membangun suatu organisasi, membangun suatu gereja, baik gereja secara fisik maupun gereja secara rohani, dan tentu mengalami kesulitan. Nah, di balik kesulitan itu justru senantiasa menumbuhkan kreativitas diri kita agar kita tetap meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, sang memberi pembangunan yang hidup. Oleh karena itu, sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perlu sikap yang harus kita bangun
yang pertama kita harus memiliki sikap yang lemah lembut, dan yang kedua kita harus memiliki sikap dengan rendah hati, dan yang ketiga kita harus memiliki sikap yang tulus. Dari semua bagian dari pembangunan inilah salah satu pembangunan suatu komunitas yang hidup di dalam Tuhan, baik di dalam persaudaraan antar keluarga, dan bahkan persekutuan gereja, dan bahkan di dalam semua komunitas kegiatan gereja, semua harus tetap diutamakan yang terutama Tuhan untuk menumbuhkan komunitas tersebut. Apalagi sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di akhir-akhir ini kita boleh mendengar di sana sini cerita dan banyak nyawa yang melayang oleh karena terpaparnya COVID-19, sehingga membuat suatu manusia bergumul dan manusia bahkan melayang nyawanya oleh karena virus tersebut. Tetapi mungkin pada saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setelah semua ini berakhir, pasti kita akan tahu ternyata Tuhan punya maksud dan rencana yang indah untuk kehidupan manusia. Supaya di balik semua kejadian ini, manusia saling peduli, saling memperhatikan diri, dan saling mau mengasihi. Salah satu mengasihi antara satu dan yang lainnya. Bagaimana untuk kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan menyelamatkan diri kita dengan cara kita menjaga kesehatan kita. Tentu melalui social distancing ini itu adalah merupakan jalan keluar yang sangat efektif untuk kita lakukan, dan kalau saja kita melakukannya pasti kita akan selamat dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan terlebih-lebih tidak lupa yang menjadi utama dan utama adalah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru semakin kita dekat kepada Tuhan melalui ibadah yang dialihkan dari gereja kepada rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua, terlebih-lebih sedang jemaat yang ada yang menyaksikan live streaming ini dalam rumah mereka masing-masing, supaya mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.